Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita akan dengarkan renungan firman saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini, yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul atau renungan saat pagi hari ini, judulnya adalah identitas kita. Ya, salah satu senjata utama iblis adalah tipu muslihat iblis. Ya, sebab ia adalah pendusta. Ya. Mari kita baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Itu ayat pokok kita. Iblis adalah menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Apabila ia dapat mengelabui seorang anak Tuhan, sehingga tidak tahu siapa dirinya, yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya di dalam Tuhan, maka akan mudah baginya untuk menguasai anak Tuhan itu. Ya, oleh sebab itu, identitas kita di dalam Tuhan merupakan tempat pijakan yang teguh yang diperlukan untuk melawan tipu muslihat iblis. Ya. Kita tahu bahwa identitas kita adalah hidup di dalam kebenaran, ya, dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian ada ketaatan di dalamnya, ada kesetiaan. Ya. Di sini ada dua hal yang harus kita ketahui tentang identitas kita dalam Tuhan, yaitu kita adalah warga kerajaan Allah. Yang perlu kita ketahui bahwa kita adalah kerajaan Allah. Maka iblis dan setan tidak berhak atas hidup kita, saudara, ya. Kecuali kita yang membuka diri kepada mereka. Itu sebabnya jangan izinkan iblis mengelabui rohani kita, ya, iman rohani kita, ya, jangan mudah tergoyahkan, ya, karena roh Allah diam dalam diri kita. Di 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu, ya, jadi roh Allah ada di dalam hidup kita. Itu identitas kita, ya, ketika kita menjadi anak Tuhan. Kemudian oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus sesungguhnya mempunyai kuasa yang dapat mengalahkan si iblis. Ya, ada begitu banyak anak Tuhan menjadi anak Tuhan tetapi kurang setia, ya, belum mengerti betul tentang kebenaran, sehingga iblis dapat mengelabui, ya, dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita terpikat, terperdaya oleh kuasa iblis ini. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak sedikit jatuh di dalam dosa. Ya. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Ya, itu tadi. Setiap kehidupan anak Tuhan, kalau kita tidak mau diperdaya oleh si iblis, kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah, ya, taat. Dan iblis tidak bisa, saudara, untuk mengelabui, ya, kehidupan kita. Kemudian itu dalam Filipi 3 ayat 20, ya. Coba kita buka, ya, di Filipi 3 ayat 20.
Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Ya, ingat kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya. Yang kedua, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu di 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kita akan baca 1 Yohanes 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Ya, kita harusnya sebagai anak Tuhan, kita sudah tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar, saudara. Ya, itu sebabnya kalau hidup kita berjalan dalam kebenaran firman Allah, kemudian ada ketaatan, ada kesetiaan, kemudian kita ada penghormatan kita terhadap Tuhan, ada rasa takut kita terhadap Tuhan, sehingga roh yang bukan dari Tuhan tidak bisa menguasai, tidak bisa, saudara, ya, karena roh yang ada di dalam dunia ini, ya, karena roh yang ada di dalam kamu, yang ada di dalam saudara dan saya, itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi intinya kita tidak perlu takut, saudara, ya. Jangan mau diperdaya oleh iblis, karena ingat identitas kita apa? Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah, saudara, ya. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Ingat, kita harus sesuai berjalan dengan kebenaran firman, ya. Karena iblis seringkali memperdaya hidup kita dengan ada luka batin dalam hidup kita, ya. Kemudian ada akar kepahitan. Itu, ya, iblis memperdaya dalam hidup kita seperti itu. Ya, dia menyimpan kepahitan, dia simpan kesalahan orang lain, ya. Kemudian itulah yang tempat untuk berpijak si iblis. Ya, itu sebenarnya jangan kasih kesempatan untuk iblis berpijak dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa ia kadang-kadang ada yang tidak diterima dalam lingkungan, ada penolakan, ya, ada juga tidak disukai oleh lingkungan, tidak diterima, kemudian ada penolakan dari kandungan ibunya, ibunya tidak mau melahirkan anak ini, kemudian banyak hal, saudara. Itu sebabnya iblis bisa memakai cara seperti itu untuk apa? Melemahkan iman kita. Kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, dan roh yang ada dalam hidup kita adalah lebih besar, saudara. Itu sebabnya jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, jangan coba-coba, saudara. Ya. Kemudian agar apa, saudara? Jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan jangan ada akar kepahitan dalam hidup kita. Kemudian yang menimbulkan kerusuhan. Kenapa? Kehidupan kita, saudara, menimbulkan kerusuhan. Entahkah dengan tingkah laku kita, sikap kita, kata-kata kita, dan mencemarkan banyak orang. Ya, jadi pagi hari ini kita belajar bagaimana jangan kita terpedaya oleh iblis, apalagi menguasai hidup kita, saudara. Itu sebabnya kita perlu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Ingat, roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Ingat ya, bahwa identitas kita adalah warga kerajaan Allah. Ya. Kalau kita tidak mau diperdaya oleh si iblis, kita harus ikut, kita harus jalan di dalam kebenaran firman Allah. Saya kira percaya ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Allah, kemudian kita taat, kemudian ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan, iblis tidak bisa, saudara, memperdaya
saya dan saudara. Karena apa? Ada firman Allah dalam hidup kita. Ya. Jadi jangan simpan akar pahit, hal-hal yang tidak berkenan, kita buang, saudara. Puji Tuhan. Sekian firman Allah, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat kebenaran-Mu saat pagi hari ini. Biarlah kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu roh yang ada dalam hidup kami lebih besar daripada yang di dalam dunia ini. Itu sebabnya kami percaya Engkau akan menolong hidup kami, Tuhan. Kami berjalan dalam kemenangan-Mu. Kami ucap syukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.